Halo kawan-kawan, dimanapun Anda berada, hari ini saya sedang melakukan satu perjalanan telisik kampung. Kampung ini adalah kampung yang sangat istimewa. Kampung ini ada di Surabaya, namanya Kampung Tambakbayan, yang terkenal sebagai Kampung Pecinan tua di Surabaya. Istimewa di mana kawan-kawan? Di sini Tambakbayan ada satu ruang besar yang bisa diakses oleh semua orang, dan tentunya dengan kepentingan untuk kepentingan bersama. Ruang itu bernama ruang tayang, atau ruang bersama, atau ruang besar. Bagaimana bentuknya dan ceritanya, monggo ikuti saya jalan-jalan dan ketemu sama tokohnya langsung. Itu monggo sama-sama. Tambakbayan, kampung pecinan yang terlupakan. Kampung ini letaknya berada di Barat Kalimas atau sebelah timur Jalan Kramat Gantung. Kampung ini masuk dalam kawasan bekas Keraton Surabaya. Uniknya, saat ini Kampung Tambakbayan dihuni mayoritas penduduk etnis Tionghoa dan dikenal sebagai Kampung Pecinan Tambakbayan. Di Kampung Tambakbayan dahulu masuk kawasan kompleks Keraton Surabaya. Di situ kan bagian dari perkampungan lama atau kawasan Keraton Surabaya. Kampung Tambakbayan sudah ada sejak tahun 1275 atau abad ke-13 Masehi. Di Kampung Tambakbayan yang notabene hampir 80%, 90% kawan-kawan Tionghoa, tapi di dalamnya terdapat juga duduk bersama-sama, tinggal bersama-sama dengan kawan-kawan dari suku yang lain. Wih bener sama saya begitu. Iya, betul sih. Ya. Bisa diceritakan. Awalnya dia memang bukan ya pertama kali dari orang-orang, maksudnya orang leluhur dulu, orang-orang lama dulu itu memang udah ada seperti suku Jawa. Kalau di Tambakbayan, Tambakbayan itu suku Jawa. Kalau di kampung sebelah Kepatian itu ada suku Maduranya. Jadi Tionghoa, Jawa sama Madura. Dari sejak awal kampung banyak kita sudah itu nilai toleransi yang luar biasa. Nek oleh ngerti sebenarnya jumlah kakak atau berapa omset dibaginya gitu? Kalau menghitung kepadatan, kalau dulu sih hitungannya padat. Dulu itu yang di kali, daerah kali itu dulu banyak bangunan di situ, di atas kalinya. Lalu di sini di kampung ini yang tinggal di luar sana, ya kawan-kawan Tionghoa dihitung berapa omset? Jari dengan suku Jawanya. Bukan, dulu kawan-kawan Tionghoa berapa, Jawa berapa, Madura berapa? Kalau di Tambakbayan sih suku Maduranya nggak ada, Mada belum masuk. Waktu itu dengan suku Jawa, jadi 90% lah untuk kampung Tambakbayan, turunan Tionghoa. Sisanya kawan-kawan suku Jawa. Jawa gitu. Terus si bisa diceritakan gak ke konco-konco kenapa kok Tambakbayan ini di kampung-kampung Surabaya itu salah satu kampung yang sangat istimewa? Katanya salah satunya pengen ngomong tentang budaya dulu, mulai dari Imlek dan apa-apa. Iya, Alhamdulillah kalau dikatakan istimewa, karena sebetulnya kampung Tambakbayan adalah kampung seperti pada umumnya. Cuman kan ada masalah sengketa itu yang akhirnya bisa mengangkat. Dari dulu mungkin orang tidak berpikir kalau di tengah kota Surabaya Surabaya yang terkenal dulu kan nasi Tambakbayan pojok. Di situ
kebanyakan dari para orang-orang itu nggak tahu kalau di sini ada perkampungan. Ada perkampungan. Nah, perkampungan seperti itu. Dari kasusnya itulah akhirnya mengangkat tentang dari kampung Tambak Bayan. Oh, kasusnya sebenarnya pengen nanti sebenarnya kasus apa? Ya, kasus sengketa tanah itu yang di Tambak Bayan itu di mana kami itu kan tinggal sejak lama di kampung ini. Tahun sebelum kemerdekaan. Tahun sebelum kemerdekaan dari di bawah tahun 1930-an itu orang-orang Tionghoa itu ekspansinya terjadi kan banyaknya orang Tionghoa masuk ke Tambak Bayan. Maksudnya bukan di orang Tionghoa di Tambak Bayan aja kan banyak daerah di Indonesia. Nah itu terjadi sebelum 1930 itu orang Tionghoa sudah ekspansi ke Tambak Bayan. Tambak Bayan. Ke Tambak Bayan ini. Tambak Bayan menghuni di dari ruangan zaman peninggalan zaman Belanda. Di satu ruangan Di satu ruangan ini. Namanya apa kampung ini? Tayang ini ruang tengah atau ruang besar. Ruang besar. Nah, kampung jadi bangunan ini kan sebetulnya bangunan gede. Bangunan gede yang sayap kanan, sayap kirinya ini yang disekat-sekat. Dulu ceritanya apa misalnya? Dulu ini adalah kepemilikan Belanda dan si Belanda ini punya istal kandang kuda. Kandang kuda. Itu tahun dari OHS masuk, dari situlah banyaknya para akademisi yang meneliti tentang sejarah Tambak Bayan. Akhirnya terungkap bahwa itu Terus adanya pertama kali yang jadi satu keterkejutan, satu dukungan yang luar biasa terjadi di fotokopi. Itu yang membuat film dan itu yang pertama kali membuat saya menangis karena satu kalimat yang membuat saya terkejut itu di sini. Itu satu proses perjuangan di mana bahwa perjuangan dari kasus ini sendiri untuk mencari dukungan sokongan dari orang-orang turunan Tionghoa itu sulit. Jadi makanya banyak para mahasiswa, LSM, komunitas itu yang malah mendukung warga. Itulah akhirnya yang membuat Tambak Bayan semakin naik dan alhamdulillah dikatakan disebut sebagai kampung istimewa. Luar biasa kampungnya. Ya, betul. Dalam peta tersebut, kampung-kampung di Surabaya, salah satunya Tambak Bayan, berada di tepi Kalimas. Setelah kedatangan Belanda, kampung Tambak Bayan semakin berkembang. Salah satu buktinya di sekitar Jalan Tambak Bayan Tengah ada bangunan besar bekas istal kuda. Bangunan istal kuda dibangun sekitar tahun 1866 Masehi. Bangunan tersebut memiliki luas sekitar 3.800 meter persegi. Konon dahulu pada bagian tengah bangunan digunakan tempat tinggal pemilik kuda, yakni orang Belanda. Sementara bagian sayap digunakan istal kuda. Dulu ini kampung Tambak Bayan ini banyak penduduk di sini. Rumah-rumah bawahnya, rumah kecil-kecil di sini banyak. Rumah ada peristiwa
penggusuran rumah, hampir semua ini jadi lapangan. Lalu ada respon anak pemuda ke sini, itu akhirnya di mural. Nah, di mana mural? Itu di belakang itu punya mural semuanya. 2011 itu muralnya itu tentang perawanan. Nah, terus dari tahun kita sudah mulai rendah, baru 2021 kita di belakang itu ada mural lagi. Itu 2021 itu bersama teman-teman semua komunitas, universitas semua bergabung di sini membuat mural di Tamabayan. Dulu pada tahun berapa Exodus tinggal di kampung ini, rumah besar ini, layang yang sisi kanannya dipakai, kedua orang dipakai, kemudian tiba-tiba ada pihak tertentu yang merebut rumah ini misalnya, dianggap mengklaim sampai itu ngantek katanya jenong perjuangannya kan gede, luar biasa, sampai persidangan, sampai premanisme, sampai tekanan-tekanan yang luar biasa, mulai dari kasusnya sendiri akhirnya beberapa orang-orang tua yang memang kalau tua menujunya kan tanah yang 2 kali 1 kali 2 kalau yang dan yang tua-tua ini pun kaget terkejut lah, mereka terkejutnya Pak, loh itu aku tuh paling bocornya 1 kali 2 lah, anak cucu pun ini mau kemana, sedangkan kami dari dulu itu sudah membayar namanya iuran pembangunan daerah, sekarang jadi PBB. Memang PBB adalah bukan bukti kepemilikan atas lahan, tapi undang-undang pertanahan kan menunjukkan kalau selama 20 tahun berturut-turut warga yang berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk tinggal, bukan untuk tinggal aja, untuk memiliki surat, untuk surat. Tapi kenyataannya enggak. Ternyata orang yang berkuasa dan duduk dengan pemerintah itu yang akhirnya ketimpangan atau ketidakadilan ini memancing merespon kawan-kawan yang lain untuk kemudian membantu panjenengan bahwa panjenengan salah satunya mungkin mempertahankan satu komunitas kampung Tionghoa Tamabayan, karena kampung Tamabayan ini juga satu komunitas Tionghoa yang juga secara ekonomi bukan wong sing mati, bukan orang yang mati, bahkan jadi dengan iki masyarakatnya itu ekonomi ke bawah, itu tukang kayu pekerjaan yang kebanyakan tukang kayu yang panjenengan punya respon secara ekonomi yang tidak ada setiap hari dapat pemesanan, di mana tiap hari kita butuh makan karena dari teman-teman ESTB ini sendiri yang juga membantu, akhirnya kami bisa memiliki seperti listrik itu sendiri, bisa menurut listrik sendiri, bisa memperbaiki sebagian ruangan yang kemarin jebol karena kita mengajukan pemerintah juga tidak dapat apa-apa. Jadi makanya salah satu poin juga dari aku bahwa kalau di Surabaya ini kan kampung itu atau rumah itu kan tempat bagaimana tempat beristirahat nyantai sementara yang kampung-kampung lain nggak ada ruang itu, ruang berkumpul bersama, ruang ini nggak ada. Di Tamabayan ruang itu bukan hanya dimanfaatkan oleh warga Tamabayan ini, bahkan malah ini dinggo semua orang, mulai acara diskusi gitu misalnya pameran film, diskusi dan macamnya banyak. Itu kan secara nggak langsung juga mengangkat kampung Tamabayan. Kalau jadi sebagai kampung kecil satu-satunya yang ada di kota. Berubah mengenai kepercayaan berbeda, misalnya menjadi Kristen, menjadi Islam, menjadi Hindu. Tapi katanya walaupun agamanya tetap itu, mereka tetap dua acara apa kan? Untuk acara leluhur itu loh. Itu pasti acara apa? Yang sering, yang bukan yang sering, maksudnya yang kan memperingati hari raya tahun baru Cina kan itu mereka karena kan zamannya Pak Harto itu kan kegiatan yang ini kan dibatasi, akhirnya memilih antara agama Kristen atau agama Buddha di situ kan. Cuman kan dari Kristen ini kan untuk satu tradisi di orang-orang Tionghoa harus memegang Yesus. Kalau Kristen kan nggak punya, beda dengan agama yang lain, masih bisa memegang, masih bisa digunakan, tapi mereka tetap menghormati mereka ketika Imlek itu datang, mereka tetap silaturahmi dan hubungannya di mana mereka tetap berkunjung ke sini karena di kampung ini kebanyakan orang tua yang masih ada. Mari basa Jawa niku sing
jadi dicungkemi parani Iya, sesepuhnya. Bahkan sesepuh. bahkan untuk meramaikan acara ini satu-satunya kampung Tionghoa sing iso sing anu ngundang barongsai kan Jan? Barongsai ya, alhamdulillah kami mendapat dukungan juga dari sesama orang suku waktu dia punya keahlian memainkan barongsai dan tiap tahun pun mereka dengan sukarela tanpa biaya itu membantu warga untuk melakukan tradisi Itu satu-satunya kampung di Surabaya bisa Iya. bahkan ya sing duwe masih tradisi Iya. Imlek-an, Imlek-an. kemudian menggawe acara persembahan untuk leluhur, Iya. kemudian diramaikan dengan barongsai. ya itu tetap di dari banyaknya komunitas yang masuk sekarang dari para akademis yang masuk paling nggak bisa membantu menyuarakan tentang kampung kami, Kampung Pecinan Tambakbayan yang dimana berharap bisa menggagalkan legalitas hukum yang sampai saat ini belum kami dapatkan. Karena di Indonesia kalau bicara tentang hukum kan hitam di atas putih, sedangkan kita berhadapan dengan hukum karena hukum di Indonesia tidak bisa terbaca dengan jelas, tidak didasar dengan jelas. Karena apa? Kalau sudah berbunyi, oke, kita kalah, tetap kalah itu sih. Berharap kita bebas dari secara legalitas kita mendapatkan, secara otomatis dengan sendirinya kehidupan kami mungkin akan bertahap juga, proses ini dilalui juga akan panjang. Ya paling enggak harapan nggak usah terlalu mulu lah, hidup kan harus lebih baik dari kemarin. Seiring berjalannya waktu, sekitar tahun 1930-an, bangunan bekas istal kuda tersebut ditempati pendatang asal Tionghoa. Mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah. Mayoritas penduduk kampung etnis Tionghoa, jadi disebut Kampung Pecinan. Namun juga ada penduduk dari suku Jawa dan lainnya. Selain tukang kayu, penduduk Kampung Tambakbayan juga bekerja sebagai koki dan penjahit. Meski hidup sederhana, warga Kampung Tambakbayan cukup harmonis dan saling berdampingan. Tak hanya itu, mereka juga masih mempertahankan adat istiadat Tionghoa. Suasana Tionghoa juga cukup kental dengan ornamen-ornamen khas Tionghoa seperti lampion.